Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan kuadratur pi menggunakan MPI dalam rangka untuk menyelesaikan tugas pra-UTS mata kuliah komputasi tersebar dan paralel. Video ini disusun oleh anggota kelompok kami, Wahyu Nuriman, Ilham Fadlila Ali, dan saya sendiri, Dabagus Satya Mahendra. Kuadratur pi. Kuadratur pi adalah proses pencarian nilai pi dari kurva berikut menggunakan metode integral. Dalam proses paralelisasi, kurva tersebut nantinya akan dibagi menjadi beberapa bagian. Dalam menghitung setiap bagiannya dapat dilakukan secara paralel guna memberikan solusi yang cepat serta dihadapkan dengan jumlah vertex yang jauh lebih besar dan rumit. Dalam pemrograman paralel yang melibatkan banyak prosesor, selanjutnya beban masalah didistribusikan ke berbagai prosesor. Dengan melibatkan banyak prosesor, hal ini akan berdampak pada aspek komunikasi. Langkah-langkah kuadratur pi. Jadi, yang pertama, graf itu akan dibagi menjadi 4 bagian. Luas bagian pertama adalah aproksimasi luas persegi panjang yang tingginya adalah di bagian tengah kurva. Nilai tengahnya diambil dari titik tengah lebar bagian pertama, yaitu antara nilai 0 dan 0,25, yaitu 0,125. Kemudian, tinggi dari persegi panjang pertama dapat dihitung dengan mengisi X dengan nilai 0,125 di dalam rumus tersebut. Jadi dalam rumus 4 per 1 plus X kuadrat, nantinya X-nya itu akan dimasukkan dengan nilai 0,125. Setelah dihitung akan mendapatkan nilai 3,9384. Luas area dari persegi panjang adalah lebar dikali tinggi. Maka tingginya adalah 3,9384 dikali 0,25, yaitu lebarnya, dan akan menghasilkan aproksimasi luas yaitu 0,9846. Kemudian akan diulangi lagi proses seperti proses yang pertama tadi, cuman di persegi panjang kedua atau bagian yang kedua. Kemudian setelah dimasukkan ke rumusnya X-nya, maka akan dapat tingginya 3,5068 dan dikali dengan lebarnya yaitu 0,25 akan mendapatkan nilai 0,8767. Setelah itu akan diulangi lagi proses sebelumnya, cuman di bagian yang ketiga. Setelah itu saya dimasukkan lagi ke rumusnya, akan mendapatkan nilai 2,8764. Setelah itu dikalikan dengan lebarnya lagi dan akan mendapatkan aproksimasi luas 0,7191. Setelah itu ke bagian yang terakhir sama dilakukan proses yang sama dan akan mendapatkan aproksimasi luas 0,5664. Setelah itu, setelah hasil setiap bagian itu akan ditambahkan bersama dan akan menghasilkan nilai pi. Jadi tadi yang pertama adalah 0,9846 ditambah dengan 0,8797 ditambah 0,7191 dan ditambah dengan terakhir 0,5664 yang akan menghasilkan nilai 3,1468 sekian. Nah, jelas dari perhitungan menggunakan 4 bagian ini tidak akan akurat karena hanya menggunakan 4 bagian. Jadi semakin banyak pembagiannya akan semakin akurat hasilnya. Bisa dilihat dari gambar ini. Jadi semakin besar n-nya, keakuratannya akan makin besar juga, tetapi perulangannya juga akan lebih banyak. Selanjutnya adalah solusi dan mekanisme untuk partisi data. Nah, untuk gambarnya itu seperti ini, dan penjelasannya itu data dibagi menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang sama dan dipetakan ke prosesor yang berbeda dengan tujuan untuk dikerjakan secara bersamaan. Prosesor hanya dapat bekerja pada data yang ditugaskan kepadanya. Kemudian komunikasi terjadi dengan prosesor lain apabila perlu saja.
Nah, selanjutnya untuk mekanisme proses dan mapping. Jadi yang pertama yaitu inisialisasi MPI. Yang kedua yaitu menentukan jumlah dan rank proses. Yang ketiga yaitu mengirimkan jumlah interval ke proses lain dengan MPI broadcast. Yang keempat yaitu mengintegrasikan FX melalui subinterval yang ditentukan oleh proses ID yang sudah ditentukan pada langkah kedua. Yang kelima yaitu setiap proses akan mengirim nilai QPart ke master proses untuk ditambahkan ke threshold global Q MPI reduce. Yang keenam yaitu master proses menskalakan jumlah dan mencetak hasilnya. Yang ketujuh yaitu terminal MPI. Nanti akan ke terminal MPI. Nah, untuk MPI broadcast itu yang pertama kita dari pengertiannya itu, pengertiannya siaran atau MPI broadcast ini adalah siaran, adalah salah satu teknik komunikasi kolektif standar. Selama siaran, satu proses mengirimkan data yang sama ke semua proses yang di komunikator. Salah satu kegunaan utama penyiaran adalah mengirimkan masukan pengguna ke program paralel atau mengirimkan paralel konfigurasi ke semua proses. Nah, untuk proses komunikasinya itu seperti pada gambar ini. Nah, di gambar ini proses 0 adalah proses root dan memiliki salinan awal data. Semua proses lainnya akan menerima salinan data tersebut. Nah, selanjutnya yaitu MPI reduce-nya. MPI reduce ini dipanggil dengan proses root 0 dan menggunakan MPI sum sebagai operasi reduksi. Penjumlahan yang dihasilkan terjadi pada setiap elemen. Dengan kata lain, menjumlahkan semua elemen dari semua lari menjadi satu elemen. Unsur KI dari setiap lari dijumlahkan ke dalam elemen KI dalam lari hasil proses 0. Nah, di sini untuk algoritmanya, maka semakin banyak proses, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Proses kerja dari paralel adalah dengan membagi beban kerja dan mendistribusikan pada komputer-komputer lain yang terdapat dalam sistem untuk menyelesaikan suatu masalah. Performa dalam pemrograman paralel diukur dari beberapa banyak peningkatan kecepatan atau speed up yang diperoleh dalam menggunakan teknik paralel. Hal inilah kenapa semakin banyak proses, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit karena akan mendistribusikan untuk kerjanya akan mendistribusikan pada komputer-komputer lainnya dan menyelesaikan masalahnya itu secara bersamaan seperti itu. Selanjutnya untuk implementasi dalam MPI-nya nanti akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Wahyu Nur Iman. Terima kasih. Nah, selanjutnya dan juga yang terakhir dari presentasi kami yaitu mendemonstrasikan bagaimana program Quadrature P berjalan pada MPI. Pertama-tama kita mulai dari codingannya dulu, yang mana codingannya akan dimulai dengan menginclude semua header-header yang dibutuhkan. Kemudian menginisialisasi mainnya. Lalu F_X ini untuk membuat fungsi P nanti yang akan diintegralkan sebanyak n kali. Lalu void timestamp ini untuk mencetak waktu pemrosesan. Pertama yaitu dimulai dari inisialisasi main, yaitu dengan membuat beberapa inisialisasi variabel yang nantinya akan dibutuhkan seperti berikut: H, inisialisasi I, inisialisasi ID, lalu IRR, kemudian static ini integer master, kemudian integer n part,
integer p, kemudian double, ada beberapa yaitu key, key diff, key exact, key part, wait time diff, wait time end, wait time start, lalu x. Selanjutnya kita inisialisasi MPI-nya dengan menggunakan perintah MPI underscore init. Lalu kita membuat perintah yang nantinya akan memberi banyaknya proses, yaitu MPI com size. Kemudian perintah MPI com rank ini untuk mendefinisikan rank proses nantinya. Lalu wait time start sama dengan MPI wait time ini sebagai perintah agar nantinya waktu komputasinya dapat dimunculkan. Kemudian ini sebagai definisi interval number yang nanti akan digunakan pada proses perhitungan. Kemudian MPI bcache seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu untuk menyiarkan prosesnya ke proses-proses lain secara paralel. Lalu integrate fx, yaitu untuk fungsi-fungsi ini untuk mengintegralkan nanti fx-nya, yaitu dengan langkah-langkah seperti ini. Lalu MPI reduce seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ini sebagai master prosesnya, yaitu sebagai penjumlahan dari hasil yang didapatkan secara paralel lalu mencetak hasil akhirnya, yaitu di sini master proses. Kemudian menutup MPI-nya. Nah, di bawah sini ada isi dari fungsi double tadi, yaitu isinya fungsi pi yang mana fungsinya berbunyi 4/1 plus x kuadrat. Lalu fungsi prosedur timestamp ini untuk tadi mencetak waktu proses. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan demonstrasi bagaimana program kuadratur P ini berjalan pada MPI. Kita buka dulu foldernya. Lalu kita buka debug. Lalu ketikkan di sini cmd. Ketikkan MPI. Inputkan banyak proses. Kemudian kita ketik nama programnya. Nah, akan muncul seperti ini. Banyak prosesnya yaitu sama, yaitu 4, tapi dimulainya dari proses ke 0, yaitu ini, proses 0. Nah, kemudian setiap prosesnya itu dibagi sama rata. Poin yang digunakannya yaitu 250 karena 1000, lalu dibagi 4 proses menjadi 250. Nah, ini estimasinya yaitu hasil perhitungannya tadi. Setiap prosesnya dibagi sama rata. Lalu kemudian ini sebagai master proses yang akan mencetak hasil akhirnya, yaitu P hasil akhirnya dengan waktu komputasi sebanyak segini second. Lalu kita coba lagi dengan
menambah banyak prosesnya menjadi 8. Maka akan muncul seperti ini, di mana poin yang digunakan akan dibagi dari 1000 dibagi 8 menjadi 125, dan ini adalah hasil komputasinya dari tiap proses dibagi sama rata, dan ini waktu komputasi yang diperlukan. Nah, sekian dari presentasi program kuadratur Pi dari kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.